Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita, jiwa kita, pikiran kita, dan juga raga kita bisa kembali tenang, bisa fokus ketika digunakan untuk beraktivitas, dan juga bisa khusyuk dalam beribadah. Mari bersama-sama kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita sayangi, dan Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya fit dunya wal akhirah, tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat jamaah majelis channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya ingin sharing mengenai keajaiban sholawat yang dialami oleh seorang pengamal sholawat. Alhamdulillahirrabbilalamin, biidznillah, ATM terisi sendiri 30 juta rupiah berkah keajaiban sholawat. Dan ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh sahabat kita. Sahabat yang senantiasa dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut untuk melihat materi yang sangat menarik pada malam hari ini, silakan kepada sahabat yang baru saja bertemu, baru saja bergabung dengan channel ini, dan ingin senantiasa menyambung silaturahmi dengan kami, serta bisa mengikuti video terbaru dari kami, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah. Silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng. Silahkan Anda tekan loncengnya. Lalu tekan lagi lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Mudah-mudahan dengan demikian maka Anda bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update. Dan Anda berkesempatan untuk menjadi pendengar pertama dari video kami berikutnya. Dan kabar baiknya, subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan insya Allah tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan juga bisa menjadi amal jariah karena Anda telah membantu serta mensupport channel YouTube Taman Surga untuk syiar Islam. Amin Allahumma amin. Dan kepada semua sahabat subscriber yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami senantiasa mengaturkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasmu dengan kebaikan.
dan kepada semua jamaah yang senantiasa mendengarkan video-video dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya hidayahnya kepada kita, sehingga kita senantiasa dipenuhi rahmat Allah dan diselesaikan semua masalahnya. Amin Allahumma amin. Sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan menceritakan kisah yang dialami seorang pengamal sholawat yang alhamdulillahirabbil alamin mendapatkan rezeki 30 juta rupiah, ATM-nya terisi sendiri. Jadi kisah keajaiban sholawat ini bermula ketika seorang pengamal sholawat tadi mengetahui dari seorang ulama mengenai keutamaan dari membaca sholawat. Jadi disampaikan, orang ini mengetahui bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra." Barang siapa membaca sholawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka dengannya Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ketika mengetahui itu, kemudian seorang pengamal sholawat tadi, kemudian dia mengamalkan membaca sholawat. Di antara jenis-jenis sholawat yang dia baca, dia juga membaca sholawat yang namanya sholawat Jibril, yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Dan juga mengamalkan sholawat Sajaratun Nuqut yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, kemudian pengamal sholawat ini mulai mendawamkan, mengamalkan membaca sholawat ini. Kemudian dia mengamalkan membaca, karena banyak sahabatnya, teman-temannya, dan juga para ulama yang menyerukan untuk membaca sholawat minimal 1000 kali setiap hari. Nah, oleh karena itu seorang pengamal sholawat tadi juga berusaha untuk membaca sholawat ini sebanyak-banyaknya. Nah, tetapi di dalam perjalanannya dia mengalami kesulitan. Karena terkadang dia bisa membaca 1000 kali, terkadang dia tidak sampai membaca 1000 kali. Oleh karena itu dia bingung mencari cara bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan fadilah dari sholawat ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya dia menemukan sebuah nasihat dari seorang ulama bahwa barang siapa yang mengajak-ngajak kepada kebaikan, maka ketika ada orang lain yang termotivasi, kemudian mengikuti ajakan kebaikannya, kemudian dia juga melakukan apa yang dianjurkan oleh orang yang mengajak tadi, maka secara tidak langsung orang yang mengajak tadi juga mendapatkan pahalanya dari amalan yang dilakukan oleh orang tersebut, tanpa mengurangi jumlah pahala dari orang yang tadi. Nah, oleh karena itu setelah mendengarkan ini, kemudian seorang pengamal sholawat tadi kemudian berpikir, kalau begitu sekarang saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa mengajak-ajak orang lain untuk bersolawat. Yang belum kenal solawat supaya kenal solawat. Yang sudah kenal solawat tapi belum rutin dalam mendawamkan solawat, bagaimana dia supaya bisa mengajak mereka untuk bersolawat. Akhirnya dia mulai mengajak istrinya untuk membaca solawat. Kemudian dia mengajak teman-temannya untuk membaca solawat. Dan sedikit banyak pelan-pelan dia mulai mengajak orang lain, dia niat untuk berkampanye membumikan solawat.
Dan alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah, setelah proses itu dilakukan secara ya lumayan ya berbulan-bulan, bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tetapi berbulan-bulan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sekarang alhamdulillah beliau mendapatkan manfaat, beliau mendapatkan kemurahan, rahmatnya Allah, diberikan rezeki, alhamdulillahirabbil alamin, ATM-nya terisi sendiri 30 juta rupiah. Tetapi garis bawah, garis miring, cetak tebal, stabilo warna merah, dengan wasilah tetap melalui pekerjaan dari beliau. Jadi beliau mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, dengan jumlah yang luar biasa, dengan jumlah yang tidak disangka-sangka, tetapi melalui wasilah dari pekerjaan beliau. Nah, sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengamalkan sholawat, kita jangan sampai kemudian mengesampingkan pekerjaan kita, kemudian kita tidak bekerja. Tetapi secara lahiriah kita harus bekerja secara profesional, harus lebih baik lagi, memperbarui niat supaya menjadi lebih tulus dan ikhlas lagi, dan secara batiniah harus menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak istighfar, memperbanyak dzikir kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbaiki sholat fardunya, menambah dengan sholat sunnah, dan sebagainya. Mudah-mudahan keajaiban sholawat yang dialami oleh seorang pengamal sholawat ini juga bisa Anda rasakan. Tetapi yang pertama, jangan lupa ketika mengamalkan sholawat ini, Anda tetap harus bekerja. Kemudian dalam mengamalkan sholawat, Anda harus niatnya yang ikhlas. Karena niat ini juga sangat berpengaruh kepada hasilnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu, yang pertama harus kita perhatikan adalah niat kita harus membaca sholawat itu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niatlah untuk mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, lakukan dengan ikhlas dan sabar. Dan yang terakhir, lakukan dengan cara istiqomah. Dan tetap lakukan ikhtiar duniawi, bekerja sesuai dengan pekerjaan Anda, sesuai dengan keahlian Anda, dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan memberikan pertolongannya kepada kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan dalam mengantarkan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.